Maka siapa melayani anak, dia dihormati oleh Bapa. Bapa mengasihi anak, Bapa menghormati mereka yang mengasihi anak. So, kalimat ini nggak seharusnya membuat kita sungkan gitu ya, karena Yesus sudah bilang kayak gitu, terus kita bilang, "Sus, nggak usah lah, saya nggak, lagian ada ayat bilang di ini apa, di dalam apa Injil yang lain kan bilang, setelah selesai kita melakukan pekerjaan kita mesti berkata, kami cuma melakukan apa yang kami harus lakukan, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna." Karena ada ayat seperti itu ya. Jadi memang kita melayani bukan di dalam motivasi lain. Memang hak kita itu sudah sewajarnya melayani. Setelah itu mesti bilang diri sebagai hamba yang tidak berguna. Tetapi di sini Yesus kemudian mengatakan yang melayani Yesus dia dihormati oleh Bapa. Sekali lagi ya, kita nggak perlu menghayati ini secara sikap sungkan, nggak enak atau bagaimana gitu. Tapi di dalam pengertian ini memberikan kepada kita di dalam kehidupan manusia ya, dignitas yang sesungguhnya. Sekali lagi ya, dignitas kehidupan manusia ya, yang paling tinggi yang kita bisa peroleh, yaitu waktu kehidupan kita itu dihormati oleh Allah Bapa. Gak ada yang lebih tinggi daripada itu, gak ada. Sama seperti kita membicarakan tentang kasih ya, sama waktu kita membicarakan tentang hal-hal yang lain ya, kita bisa bicara tentang basic human needs itu apa sih sebetulnya gitu. Yang paling dasar itu apa? Saya percaya salah satu basic human needs itu adalah honor gitu. Manusia itu gak bisa dihina, gak bisa. Saudara dan saya kalau kita dihina, itu kita ada masalah gitu. Kalau kita gak bisa handle penghinaan ya, itu dan ini gak ada urusannya sama tingkat sosial lah, kaya miskin atau saudara berapa kedudukannya. Orang yang paling sederhana pun juga tetap mau dihormati gitu. Dan gak usah ditafsir terlalu negatif. Oh jangan gitu dong, kalau kamu mau dihormati berarti kamu gila hormat gitu misalnya ya. Memang ada orang gila hormat sih persoalan saya. Tapi gak harus ditafsir selalu ke arah negatif. Di dalam pengertian gila hormat bukan, tapi di dalam kebutuhan yang wajar. Memang manusia itu harusnya ada dignitas di dalam kehidupannya. Pertanyaan dignitas itu dia dapatkan dari mana? Kalau menurut ayat ini bukan didapatkan melalui hal-hal yang lain yang dijanjikan oleh dunia ini, lalu kita menjadi orang yang lebih honorable. Honor ya apa itu dapat distinction award ini dan award itu dan sebagainya, bukan tapi kita mendapatkan true honor itu waktu kita melayani Yesus Kristus, waktu kita berada di mana Yesus berada dan di situ Bapa menghormati kita. Kehormatan ini ini adalah kehormatan yang cukup ya, bahkan lebih daripada semua yang lain. Kalau kita masih nggak beres di dalam bagian ini ya, saya khawatir psikologis ini kita masih rusak dan kita craving, kita ini ketagihan, addicted, rakus dengan kehormatan, kemuliaan yang dijanjikan oleh dunia, karena hidup gak beres-beres. Ada orang yang di dalam pikirannya itu selalu ada pikiran negatif, paranoia bahwa dia dihina, dia gak dihormati dan sebagainya, terus kayak begini. Akhirnya jadi benar orang yang jadi gila hormat gitu. Kenapa orang bisa jadi gila hormat ya? Kenapa orang jadi gampang tersinggung kalau dia gak dihormati, kalau orang lain gak tunduk kepada dia? Kenapa sih? Ya karena dia gak mengerti ayat ini gitu. Orang yang melayani Yesus, dia dihormati oleh Bapaknya. Kita nggak perlu hormat dari dunia, karena Yesus pun juga nggak pernah mencari hormat dari dunia. Waktu kita merenungkan salib, Patong bilang itu tempat yang vakum kasih. Betul, itu tempat yang vakum kasih. Tapi itu juga adalah tempat yang vakum honor ya. Itu satu tempat yang vakum kehormatan. Betul-betul nggak ada rasa hormat sama sekali. Nggak usah bicara hormat kepada Mesias, apalagi bicara hormat kepada anak Allah. Hormat kepada manusia yang normal aja nggak ada. Itu adalah satu tempat di mana betul-betul penghinaan itu dilontarkan dengan sepuas-puasnya di situ ya. Lalu terus kemudian kita melihat di situ Yesus sangat dipermalukan. Tapi dia adalah yang mengatakan kalimat ini, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kalau kita merenungkan bagian ini, di mana Yesus berada di situ, pelayannya akan berada, di mana dia berada, di situ kita akan berada ya. Kita bisa mengantisipasi satu kehidupan yang dihormati Bapa, tapi nggak dihormati oleh manusia. Memang nggak selalu bentur seperti ini, kadang kita nggak selamanya bentur ya. Tapi saudara mesti ingat ada kalimat yang dikatakan di dalam Injil Yohanes ya. Waktu kita mengikut Kristus, waktu kita mengasihi Tuhan, yaitu dunia membenci murid-muridnya. Dunia membenci, itu sudah dikatakan. Kalau kita dikasih dunia dan kita ada masalah.